Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri, nomor BP 1811071010, kelas 3 dan 4 Telkom. Pada mata kuliah Sistem Komunikasi Serat Optik ini, saya akan menjelaskan mengenai praktikum 3, yaitu pengukuran hasil desain sistem serat optik. Dengan tujuan percobaan, yaitu mampu melakukan pengukuran losses pada minimum, losses daya maksimum pada serat optik hasil rancangan, mampu memahami parameter penyebab terjadi losses pada serat optik, dan mampu memahami hasil desain sistem serat optik. Teori penunjangnya yaitu faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam membuat suatu desain sistem serat optik adalah daya yang dibutuhkan pemancar, daya penerima, sehingga data yang ditransmisikan pemancar memiliki daya yang cukup untuk meneruskan cahaya hingga ke ujung serta serat optik dan membawa data dengan kelajuan yang cukup tinggi. Jika sinyal terlalu lemah ketika sampai di penerima, maka data akan sulit dipisahkan dari derau. Pada bagian transmisi, yang perlu dipertimbangkan menjaga agar daya transmisi berada pada nilai minimum yang diterima. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendapatkan daya transmisi pada batas nilai minimum: yang pertama, menentukan loss daya minimum sistem. Loss daya minimum sistem disebabkan oleh serat optik, konektor, dan sambungan yang digunakan di dalam sistem. Loss daya minimum yang disebabkan oleh serat optik adalah tergantung pada panjang serat optik, tipe serat optik yang berkaitan dengan besar loss untuk setiap dB. Yang kedua yaitu loss yang dihasilkan oleh konektor, tergantung pada jumlah konektor yang digunakan dalam sistem serat optik. Yang ketiga yaitu sambungan yang digunakan menghasilkan loss dalam sistem serat optik, tergantung pada jenis sambungan yang digunakan. Yang kedua yaitu menentukan loss daya maksimum sistem. Loss daya maksimum sistem serat optik ditentukan dari penjumlahan loss daya maksimum, loss akibat aging, perbaikan, dan cadangan, di mana aging merupakan faktor penuaan yang terjadi pada komponen-komponen yang digunakan dalam sistem sehingga mengalami penurunan kinerja dalam waktu tertentu. Yang kedua yaitu perbaikan. Perbaikan merupakan suatu langkah yang diambil dalam suatu sistem pada waktu tertentu. Yang ketiga yaitu loss cadangan dalam sistem digunakan sebagai suatu nilai tambahan loss jika suatu sistem mengalami loss di luar dugaan atau perhitungan. Loss cadangan yang biasa digunakan sekitar 3 dB. Yang ketiga yaitu tentukan loss maksimum tanpa menyebabkan kelebihan beban jika loss berada pada tingkat minimum. Jadi, kita dapat melakukan pengukuran. Yang pertama, hitung daya minimum pemancar bila panjang konektor diubah-ubah. Jadi, A dan D sebagai konektor dan antara B dan C sebagai sambungan fusi, di mana ini sebagai pemancar dan ini sebagai penerima. Diketahui panjang serat optik A 10 meter untuk 10 meter, untuk 15 meter, dan untuk 20 meter. Panjang serat optik B sama dengan 150 meter. Panjang serat optik C 4000 meter. Panjang serat optik D 10 meter, 15 meter, dan 20 meter. Loss serat optiknya yaitu 1,5 dB per kilometer. Loss konektornya yaitu 1 dB. Loss sambungan fusinya yaitu 0,1 dB. Daya minimum penerima sama dengan min 30 dB. Jadi soal tersebut dapat kita selesaikan dengan cara yang pertama yaitu untuk panjang konektor 10 meter. Langkah 1 yaitu loss daya minimum. Loss daya minimum itu terbagi 1, loss total panjang serat optik. Loss total panjang serat optik ini dapat kita cari dengan rumus total panjang serat optik dikali loss serat optik dalam kilometer, di mana total panjang serat optik ini yaitu
hasil penjumlahan dari 0,01 ditambah 0,15 tambah 4 ditambah 0,1 dikali dengan loss serat optik yaitu 1,5 sehingga diperoleh hasilnya 6,255 dB. Selanjutnya yaitu loss total konektor, dirumuskan dengan jumlah konektor dikali loss konektor, yaitu diperoleh hasilnya sebesar 2 dB. Selanjutnya yaitu loss total sambungan fusi, jumlah sambungan fusi dikali loss sambungan fusi, yaitu 0,1 dB. Total loss daya minimum adalah sigma total loss. Sigma total loss ini terdapat serat optik, konektor, dan sambungan fusi. Jadi LT sama dengan 6,255. 6,255 ini sebagai serat optik, 2 ditambah dengan 2 sebagai konektor, ditambah dengan sambungan fusi yaitu 0,1, sehingga diperoleh hasilnya 8,355 dB. Langkah yang kedua yaitu loss daya maksimum. Loss daya maksimum ini kita menggunakan rumus yaitu sigma loss daya minimum ditambah buka kurung edging ditambah perbaikan ditambah cadangan tutup kurung, dimana sigma loss daya minimum ini dengan nilai 8,355 ditambah dengan nilai edgingnya 1, nilai perbaikannya 2, dan nilai cadangannya 3. Jadi 8,355 ditambah 6 sama dengan 14,355 dB, sehingga diperoleh hasil loss daya maksimumnya yaitu 14,355 dB. Langkah yang ketiga yaitu daya minimum pemancar. Daya minimum pemancar ini dirumuskan dengan sigma daya minimum penerima ditambah total loss daya maksimum. Sigma daya minimum penerima ini yaitu min 30 ditambah dengan 14,355 total loss daya maksimumnya, sehingga diperoleh hasilnya min 15,645 dBm. Jadi daya minimum pemancarnya yaitu min 15,645 dBm. Selanjutnya yaitu untuk panjang konektor 15 meter. Jadi untuk panjang konektor 15 meter langkah satunya sama dengan semua langkahnya sama dengan panjang konektor 10 meter. Jadi bedanya hanya yang tadi panjang konektornya 10 meter, sedangkan ini panjang konektornya 15 meter. Langkah satunya yaitu loss daya minimum. Loss total panjang serat optik dirumuskan dengan total panjang serat optik dikali dengan loss serat optik dalam kilometer. Jadi total panjang serat optik ini yaitu hasil penjumlahan dari 0,01 ditambah 0,15 tambah 4 ditambah 0,015 dikali dengan 1,5 dikali dengan 4,18, sehingga diperoleh hasilnya yaitu 6,27 dB. Selanjutnya yaitu loss total konektor. Loss total konektor ini dirumuskan dengan jumlah konektor dikali dengan loss konektor, sehingga diperoleh hasilnya 2 dB. Selanjutnya loss total sambungan fusi. Loss total sambungan fusi ini dirumuskan jumlah sambungan fusi dikali dengan loss sambungan fusi, sehingga diperoleh hasil loss total sambungan fusi tersebut yaitu 0,1 dB. Total loss daya minimum adalah sigma total loss buka kurung serat optik, konektor, dan sambungan fusi. Jadi nilai LT sama dengan 6,27 tambah 0,1, sehingga diperoleh hasilnya yaitu 8,37 dB. Langkah 2 yaitu loss daya maksimum. Loss daya maksimum diperoleh dengan menggunakan rumus sigma loss daya minimum ditambah buka kurung edging ditambah perbaikan ditambah cadangan, di mana nilai dari sigma loss daya minimum ini yaitu 8,37, nilai edgingnya 1, nilai perbaikannya 2, dan nilai cadangannya 3, sehingga diperoleh nilai dari loss daya maksimumnya yaitu 14,37 dB. Langkah yang ketiga yaitu daya minimum pemancar. Daya minimum pemancar ini dapat kita cari dengan menggunakan rumus sigma daya minimum penerima ditambah total loss daya maksimum, di mana sigma daya minimum